Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Silakan jalan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, dulur-dulurku kabeh, tak dongakno panjenengan rezekine kathah, rezekinya banyak barokah, anaknya soleh dan solihah, bisa berangkat haji Mekah Madinah dan besok masuk surga. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengatakan sabar adalah kalimat yang mudah kita ucapkan tapi sulit kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, memang dalam hidup ini kita harus sabar dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi setiap ujian Allah. Jikalau kita sabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita akan menjadi bahagia, hidup kita akan menjadi tenang. Memang sabar itu sulit. Ketika orang mengalami kesusahan, pasti dia mengeluh kepada Allah. Banyak orang ketika ditimpa kesusahan, dia mengeluh. Banyak orang ketika ditimpa kemiskinan, dia mengeluh. Banyak orang yang tidak sabar dalam hidup ini. Memang sabar itu adalah kalimat yang mudah kita ucapkan tapi sulit kita lakukan. Sebaliknya, banyak orang ketika diberikan oleh Allah kenikmatan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Banyak orang ketika diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, dia lupa untuk syukur kepada Allah. Sabar dan syukur itu adalah satu sisi yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum, dan apabila manusia itu kufur, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, inna adabi lasadid, maka siksa Allah, maka azab Allah itu lebih pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini menunjukkan kepada kita semua, jikalau kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, kemudian mau bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, mau bersyukur kepada Allah dengan jalan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Kita yang diberikan oleh Allah harta dan kekayaan yang banyak, kemudian kita mau sedekah di jalan Allah, maka Allah akan menambah kekayaan kita. Kita yang diberikan oleh Allah nafas yang panjang, dan kita mau bersyukur kepada Allah dengan jalan selalu dekat kepada Allah, sujud kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sebaliknya, jikalau kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi kita tidak mensyukuri nikmat umur yang panjang itu, maka azab Allah akan lebih pedih. Kita yang diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah, maka azab Allah akan lebih pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi sabar dan syukur itu adalah membuat kita bahagia. Sabar itu dibagi 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam sholat, sabar dalam puasa, sabar dalam sedekah, dan sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini kita pasti mengalami yang namanya ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Kadang dalam hidup ini kita sakit, kadang dalam hidup ini kita sehat, itu ujian Allah. Kadang kita diberikan oleh Allah pekerjaan yang enak, kadang kita diberikan oleh Allah, diuji oleh Allah, sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam hidup ini itu ujian Allah. Kadang dalam hidup ini kita diberikan oleh Allah sehat, dan kadang kita diberikan oleh Allah sakit. Itu ujian Allah. Ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, menghadapi ujian Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Yang ketiga, as-sabru ala maksiat, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ketika kita sabar dalam menghadapi ujian Allah, dan kemudian kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hidup kita akan bertambah bahagia. Hidup kita akan mengalami ketenangan, dan itu yang kita cari selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Muga-muga dulur-dulurku kabeh sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, bisa berangkat haji Mekah Madinah,
anaknya soleh dan solihah, dan besok masuk surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu sedang. Terima kasih. Silakan jalan. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب مجرد حكمة يا أقرا في الخافقين سماء بها أقرا في الخافقين سماء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب مجرد حكمة يا أمطرا في الخافقين سماء إلى أمطرا في الخافقين سماء ومشهد أهل الحق منه لطائف ومشهد أهل الحق منه لطائف تخفر عنا الماد والشوشاء تخفر عنا الماد والشوشاء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب مجرد حكمة يا أمطرا في الخافقين سماء يا أمطرا في الخافقين سماء والنور 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 بمشهد التلاف يعز على أهلي حجاب التلاوة